Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Renungan saat ini berjudul Roh Kudus menuntun berfungsi sebagai tubuh. Mengapa umat Tuhan banyak yang tidak berfungsi sebagai bagian dari tubuh Kristus? Karena rohaninya belum bertumbuh. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sifat anak-anak pada umumnya yang pertama, tidak berpikir panjang. Apa yang ada di pikirannya langsung diungkapkan saja tanpa dipikirkan masak-masak. Merasa yang dipikirkannya paling benar. Tipe orang seperti ini menunjukkan masih anak-anak. Yang kedua, bandel. Berulang-ulang dinasihati orang tuanya, tetapi juga dilanggarnya. Karena tidak selaras dengan pikirannya, dan hatinya tidak senang diatur oleh orang tuanya. Yang ketiga, egois. Tidak ada kepedulian kepada saudaranya, apalagi orang lain. Anak-anak rohani yang seperti ini bisa dilihat dari doanya. Yang dimintanya hanya untuk kebutuhan dan keinginannya saja. Kalau menerima sesuatu, tidak ingin berbagi. Yang Tuhan kehendaki tidak ada dalam pikirannya. Lalu seperti apakah anak-anak rohani? Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang percaya dikatakan sebagai anak Allah. Pengakuan Tuhan sebagai Bapa karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk mengajar dan membimbing. Tetapi anak di sini masih bayi rohani, yaitu anak rohani yang suka susu, bukan makanan yang keras. Dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat ke-11 sampai dengan 14. Anak rohani yang lamban mendengar sehingga sulit untuk memahami apa kehendak Allah. Baru percaya Yesus adalah juru selamat, tapi belum mempercayakan hidup sepenuhnya. Sama seperti anak-anak pada umumnya, maunya hidup semau gue, tidak patuh dengan tulus. Kedewasaan rohani bukan karena lamanya jadi orang percaya, tetapi memahami asas-asas pokok dari ajarannya. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Allah Tritunggal yang Esa, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Percaya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Masih memerlukan susu yang dimaksud bukanlah susu pada umumnya. Sebab susu pada umumnya ialah minuman yang bergizi. Yang dimaksudkan adalah anak-anak rohani maunya mendengar firman yang ringan saja atau yang menyenangkan hatinya. Jangan yang menyinggung dosa dan kesalahan. Seperti minum susu, tinggal telan saja, jangan membuatnya berpikir. Orang percaya yang masih menginginkan firman yang ringan, ia tidak bisa memahami kehendaknya. Ajaran firman yang membuat orang percaya berpikir mendalam atau merenungkan dan melakukannya membawanya bertumbuh rohani. Disebut makanan keras, perlu dikunyah lama, atau firman yang dibaca dan didengar direnungkan secara mendalam.
Sikap umat merespon firman dengan sungguh-sungguh membuatnya tahu kehendak Allah, sehingga bisa membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Anak dewasa rohani kalau hidupnya mau dipimpin roh atau firman. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dijelaskan dalam Yohanes 16 ayat 13-14. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kebenaran hidup agar hidup umat bisa memuliakannya. Kebenaran firman adalah ilham Roh Kudus. Jadi, setiap orang percaya yang taat firman sama saja ia dituntun oleh Roh Kudus. Menjadi dewasa rohani karena taat firman menyebabkan makin tahu apa kehendak Allah bagi hidupnya atau talenta dalam dirinya. Hikmat, kecerdasan, dan kebijaksanaan hidup akan dimilikinya, seperti tertulis dalam Amsal 8 ayat 12. Bukankah ini sangat penting dalam menjalani kehidupan di dunia yang sangat kompetitif ini? Mari kita sujud di altarnya, menyanyikan Bahwa Ku Dekat. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita perbaiki diri, jangan sampai terlambat, karena waktu yang ada sangatlah berharga, dan kedatangannya juga sudah di ambang pintu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.